Halo semua, kali ini saya mau menjawab salah satu komentar di video saya dan pertanyaannya cukup bagus, yaitu apakah air tawar di kapal stoknya cukup untuk satu kali pelayaran? Ini pertanyaan sederhana dengan jawaban yang mudah, tapi banyak orang yang sering salah karena mereka tidak tahu hal yang sebenarnya. Kita langsung aja ya, nggak usah pakai bumper video, kan kalian sudah tahu siapa saya toh. Kalau dibilang cukup, pasti cukup. Karena hampir di setiap pelabuhan, pasti kapal akan sering mengisi ulang air tawar dari darat. Sekali lagi ya saya ulangi, kalau dibilang cukup, pasti cukup. Karena hampir di setiap pelabuhan, pasti kapal akan sering isi ulang air tawar dari darat. Kenapa saya bilang hampir di setiap pelabuhan, bukan pasti diisi di setiap pelabuhan? Karena memang ada di beberapa daerah yang tidak suplai air tawar untuk kebutuhan kapal. Contoh daerah yang tidak suplai air untuk kebutuhan kapal adalah Timika, Agats, Blinyu, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Labuan Bajo, Wanci, Gorontalo Raha, Luwuk, Maumere, Larantuka, Leuleba hampir jarang. Tapi kalau Dobo kayaknya ada isi kali ya. Tapi kalau kayak di Labuan Bajo, Wanci, Gorontalo itu jarang. Tapi kalau di kota-kota besar pasti isi air tawar seperti contoh di Jakarta, Surabaya, Makassar, Ambon, Bitung, Ternate, Jayapura, Sorong, Kupang, Kijang, Bali, Batam. Nah, itu pasti kapal akan isi air tawar. Proses pengisian air tawar ke kapal itu pakai selang yang sering terlihat saat kapal sandar di dermaga. Jadi bukan pakai air laut ya. Untuk teman-teman ketahui juga, di setiap pelabuhan saat kapal isi air tawar, tidak semua tekanan airnya bagus. Seperti contoh di Makassar itu tekanan airnya tidak terlalu kencang. Lalu kendala teknis lainnya seperti kualitas air juga beda-beda. Seperti contoh KM Kelut. KM Kelut justru lebih sering isi air tawarnya untuk kebutuhan penumpang itu di Batam. Karena kualitas airnya bagus. Kalau misalnya kalian berlayar dan mendapatkan airnya kotor atau kuning, itu bukan kesalahan kapal. Itu karena pasokan air yang diterima atau diisi dari darat memang begitu. Seperti contoh kasus di Kumai. Kapal isi air tawar di Kumai, itu kualitas air di Kumai kurang bagus. Apa yang diisi ke kapal pasti akan mengeluarkan air yang sama dengan air yang diisi dari pelabuhan. Emang kamu berharap kapal isi air tawar pas dipakai untuk mandi, airnya yang tadinya bening berubah jadi anggur gitu? Hello? Ya kadang banyak orang yang tidak tahu, padahal sudah sering sekali saya kasih tahu di setiap video saya tanpa perlu saya jelasin. Kalau kalian sering memperhatikan video saya saat olah gerak kapal di anjungan, Mualim 1 selalu tanya ke operasi darat, operasi Alpha Tango berapa? Nah, Alpha Tango itu nama lain dari air tawar. Jadi kalau kalian perhatikan dan menyimak, pasti tahu berapa jumlah isian air tawar di dalam kapal untuk sekali berlayar. Contoh, Mualim 1 tanya ke darat, operasi Sinabung. Nah, itu maksudnya Sinabung itu dari kapal Sinabung ya. Operasi Sinabung. Sinabung masuk. Berapa Alpha Tango? Alpha Tango 130. Nah, itu berarti air yang diisi dari darat ke kapal jumlahnya segitu ya. Alias cukup banyak untuk sampai di pelabuhan selanjutnya. Bang, kalau selalu diisi kenapa ada larangan atau air tiba-tiba mati? Ini nih, perlu diketahui juga, pengisian air tawar full tank itu biasa dilakukan saat di pelabuhan akhir ya, atau di pelabuhan paling ujung, terakhir gitu. Seperti contohnya Jakarta dan Jayapura, nah itu biasanya pelabuhan paling ujung atau pelabuhan akhir ya. Kalau isi di pelabuhan selanjutnya atau di pelabuhan kota setelahnya itu ya, seperti contoh itu kayak Surabaya, Makassar, Ambon, nah itu kan posisinya di tengah-tengah, jadi itu bisa dikatakan pelabuhan selanjutnya. Itu hanya isi sekedarnya aja supaya ada stok air. Pemakai air tawar di kapal bukan hanya untuk dikonsumsi penumpang aja, tapi mesin motor bantu juga konsumsi air tawar. Dan motor bantu kapal itu mengkonsumsi cukup banyak air tawar. Makanya ada pembatasan supaya masih ada stok air dan mesin kapal tidak jebol karena kekurangan air. Ini yang tidak diketahui penumpang dan ini adalah hal yang sebenarnya. Pernah kejadian di Loser waktu saya di Loser waktu itu, stok air di dalam kapal tidak sampai setengah. Pas sandar di Makassar, memang kapal mengisi air tawar, tapi tekanan airnya tidak kencang, seperti yang kita bilang tadi di awal ya. Otomatis yang harusnya bisa terisi 80% untuk kebutuhan kapal, malah dapatnya hanya sekitar 50% aja yang dibutuhkan untuk stok di kapal ya. Kapal berlayar dari Makassar menuju Labuan Bajo.
Ketika kapal di Labuan Bajo kapal tidak mengisi air tawar. Otomatis stok air di dalam kapal berkurang drastis toh. Ketika kapal berlayar, Pak Mistri lapor ke nahkoda. Cap, air mau habis nih. Nah, kaptennya langsung pusing. Orang yang mengatur air di dalam kapal namanya Pak Mistri. Dan Mistri adalah satu-satunya orang yang sering dipanggil di dalam kapal. Karena yaitu tadi, untuk tanya stok air di kapal cukup apa enggak. Kalau tidak cukup, biar order air di pelabuhan selanjutnya. Oke, jadi udah tahu ya siapa Pak Mistri yang sering dipanggil di dalam kapal. Kita kembali ke kasus. Nah, pas nahkoda puyeng karena tahu air mau habis, maka orang kapal langsung hubungi operasi Bima untuk minta air bersih. Alhasil didatangkan 6 truk tangki isi air tawar untuk mengisi stok air KM Loser pas kapal tiba di Bima. Untuk contoh kasus ini adalah kejadian nyata dan ada rekamannya. Jadi kalau kalian mau ngecek, silahkan cek aja di video trip saya dengan KM Loser ya. Jadi ini bukan dongeng. Kalau ada yang bilang, kapal kan airnya diambil dari laut. Memang benar, tapi bukan untuk konsumsi penumpang. Itu juga untuk stok kebutuhan mesin motor bantu kapal. Jadi di dalam kapal itu ada banyak tangki. Tangki bahan bakar, tangki air tawar, dan tangki air balas untuk menjaga keseimbangan kapal. Jadi bukan satu tangki besar untuk digabung rame-rame ya. Untuk posisi tangki di dalam kapal, saya tahu di mana letaknya. Sayangnya saya tidak mau memberitahu di mana letak posisi tangkinya itu ke publik. Takutnya nanti disabotase toh. Lalu kenapa sering dimatiin bang? Ya kan sudah saya jelasin tadi. Selain karena motor bantu yang mengonsumsi air cukup banyak, saya sudah cek di semua kapal, ternyata di beberapa kamar mandi kapal ya, kamar mandi di dek kapal, ada yang airnya mengalir terus atau bocor dan tidak bisa dimatiin. Jadi karena airnya yang terus mengalir, karena tidak bisa dimatiin atau tidak pernah digunakan, makanya airnya mengalir terus dan stok air itu bisa habis. Sebut aja nama kapalnya itu di KM Sinabung. Posisi kamar mandi yang saya maksudkan itu berada di kamar mandi pria dek 5 bagian paling depan di dalam ruangan penumpang kamar kelas 2. Itu paling mentok bagian depan itu. Itu ada satu keran air yang menyala terus dan nggak bisa dimatiin atau tidak pernah digunakan. Jadi wajar dong ya terbuang sia-sia seperti itu. Tapi selama saya berada di dalam kapal ikut ngetrip keliling gitu ya, PP gitu, nggak pernah tuh saya mengalami air mati saat lagi mandi atau lagi bilas setelah selesai pup. Makanya aneh aja kalau ada yang bilang air mati di dalam kapal. Karena sejak saya kecil naik KM Kerinci, naik KM Kambuna, KM Kelut, ya KM Sinabung, KM Labobar, KM Gunung Dempo, KM Lawit, sampai tua begini ya masih jalan-jalan dengan kapal Pelni, syukurnya nggak pernah sekalipun kejadian air tiba-tiba mati. Kalau mesin tiba-tiba mati di tengah laut, nah itu pernah. Itu sering itu di Umsini dulu. Ngetrip dengan Umsini, pernah itu mesinnya mati. Selain Umsini, di Bukit Raya dulu juga pernah. Waktu mau sandar di Serasan itu pas tengah malam, tiba-tiba mesinnya mati itu. 30 menit sebelum sandar itu mesinnya mati. Nah, itu pengalaman saya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya dan dimengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan aja tulis di bawah. Kalau kalian penasaran di mana aja kapal sering mengisi dan tidak mengisi air tawar untuk kebutuhan kapal, coba aja tonton di setiap video saya saat olah gerak kapal, saat kapal akan berangkat. Nah, biasanya itu kan Molim 1 selalu bilang ya, operasi Alpha Tango berapa? Nah, perhatikan baik-baik di video itu. Selang sudah dilepas, buka belakangnya. Oke, sudah clear selang. Makasih Alpha Tango Piro. Sebentar lagi. Nanti aku ke depan dulu, hitung di meter. Oke. Silakan. Makasih atas kunjungannya. Kilo Oscar, air tower cukup aja Kilo Oscar. Meluncur untuk kasih on yang di tata. Terima kasih. Kilo Oscar, air tower cukup. Siap. Jawab. Iya. Pam 1, rapat yang GW Pam 1. Iya, rapatan yang ini. Kilo kan. Mau sampai sana jauh deh ya, ada. Apa dibilang lagi nih? Pelan-pelan, Pan ya, pelan-pelan. Operasi, tangganya ditahan ya. Ya, siap. Iya. Pelan ya, pelan-pelan, Pan. Pak Mistri, air udah stop.
proses lepas selang ya.